Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vanessa Brita Palangan, NPM 227095 dari kelompok tutorial B4. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dari salah satu kasus, yaitu Ibu Maimunah yang berusia 53 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan utama nyeri pada lutut kanan yang nyerinya ini dirasakan sudah sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya yaitu merasa kekakuan lutut kanan di pagi hari dan rasa sakit meningkat ketika berjalan atau berdiri. Kemudian selanjutnya tidak bisa berjalan cukup jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan harus duduk ketika sholat karena sakit lutut bertambah ketika menekuk lututnya. Kemudian tidak ada rasa kesemutan atau mati rasa atau kelemahan pada ekstremitas bagian bawah. Lalu tidak ada rasa nyeri yang menjalar di sepanjang kakinya. Selanjutnya untuk riwayat penyakit dahulunya, Ibu Maimunah mengalami nyeri ringan pada lutut kanannya selama kurang lebih 3 bulan, namun membaik setelah beristirahat selama 1 malam. Kemudian riwayat pengobatannya yaitu sudah mengunjungi 3 dokter tapi tidak ada perbaikan sama sekali, dan riwayat sosial ekonominya yaitu Ibu Maimunah seorang ibu rumah tangga. Kemudian untuk keterangan tambahannya di sini, Ibu Maimunah ini sudah menopause selama 3 tahun. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dengan keadaan umum yaitu kompos mentis. Lalu berat badan Ibu Maimunah ini didapatkan 78 kg dengan tinggi badan 153 cm. Vital sign-nya yaitu tekanan darahnya 120/80 mmHg, kemudian nadinya 64 kali per menit, lalu untuk frekuensi napasnya 24 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan fisik pada regio sendi lutut kanan yaitu didapatkan pada inspeksi tidak ada deformitas, kemudian tidak ada bengkak dan juga tidak ada kemerahan. Lalu untuk palpasinya didapatkan nyeri tekan, ketika patella ditekan juga didapatkan krepitasi. Kemudian movement yaitu range of motion yaitu dapat digerakkan dengan penuh, kemudian baik secara fisik atau baik secara aktif ataupun pasif. Kemudian nyeri pada waktu gerakannya ada, lalu hamstring muscle weakness-nya atau ketegangannya itu ada, lalu femoral grinding test-nya juga positif. Untuk ligament laxity examination-nya yaitu pada Drawer test-nya negatif, kemudian varus atau valgus test-nya juga negatif. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang dan didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobinnya 13,5 gram per desiliter, kemudian WBC-nya atau sel darah putihnya ini 7.800 per milimeter kubik, kemudian ureumnya 34 mg per desiliter, lalu kreatininnya 0,5 mg per desiliter. Kemudian pemeriksaan penunjang yang selanjutnya yaitu foto X-ray pada sendi lutut dextra AP atau lateral, dan pada sendi lutut dextra ini yaitu distance ratio dari patella ligamen dan patella lebih dari 1:1 atau patella altae. Kemudian klasifikasi dari Kallgren-Lawrence yaitu osteoartritis grade 1. Lalu di sini Ibu Maimunah didiagnosa menderita osteoartritis lutut kanan, obesitas, dan juga hiperurisemia tanpa gejala. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep, di mana pertama-tama kita harus mengetahui dulu anatomi dari lutut.
Untuk yang pertama yaitu kelompok otot. Kelompok otot itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok otot quadriceps dan juga kelompok otot hamstring. Untuk kelompok otot quadriceps yaitu terdiri dari musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius, musculus vastus medialis, dan musculus rectus femoralis. Kemudian kelompok otot hamstring terdiri dari musculus biceps femoralis, musculus semitendinosus, dan juga musculus semimembranosus. Kemudian di sini anatomi dari ligamen. Ligamen lutut terdiri dari 4 jenis. Di mana ligamen ini yang menghubungkan tulang-tulang di sendi lutut, yaitu ada anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, kemudian lateral collateral ligament, dan juga medial collateral ligament. Kemudian sendi, pada sendi lutut terdapat meniskus, dan sendi lutut ini merupakan sendi sinovial. Baik, selanjutnya di sini pasien atau Ibu Maimunah ini didiagnosa terkena osteoartritis, di mana osteoartritis ini merupakan degenerative joint disease yang terjadi proses degeneratif pada sendi yang umumnya berlokasi pada lutut. Karena lutut merupakan bagian yang paling menopang berat badan tubuh. Di sini pada osteoartritis ini terdapat proses degenerasi, di mana yang pertama yaitu terjadi penipisan lapisan kartilago yang kemudian menyebabkan pengapuran pada subchondral bone sclerosis, dan juga menyebabkan penyempitan pada celah sendi, dan terdapat juga pembentukan osteopit pada proses degenerasi ini. Lalu yang selanjutnya yaitu epidemiologi dari osteoartritis sendiri. Epidemiologinya ini, osteoartritis itu kebanyakan terjadi pada wanita yang sudah menopause. Selanjutnya pada patologi osteoartritis pada lutut ini, yang pertama yaitu kandungan air pada kartilago ini meningkat, akibatnya kerusakan jaringan kolagen, dan juga selanjutnya terjadi penurunan dari kandungan proteoglikan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan dalam glikosaminoglikan, dan juga peningkatan kreatin sulfat, dan penurunan rasio kondroitin 4 sulfat terhadap kondroitin 6 sulfat. Hal ini mengganggu interaksi antara kolagen dan juga proteoglikan pada kartilago. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan aktivitas metabolik. Yang keempat yaitu jika berlanjut hilangnya proteoglikan ini, maka proses degradasi akan lebih cepat daripada sintesisnya. Lalu yang selanjutnya itu tulang subkondral mengalami pergantian tulang yang lebih cepat, kemudian mengakibatkan degradasi kartilago dan juga akhirnya hilangnya kartilago. Kehilangan kartilago ini bisa mengakibatkan rasa sakit dan juga deformitas pada sendi. Kemudian yang selanjutnya itu fibrilasi. Fibrilasi ini merupakan robeknya kartilago yang tidak mengandung kalsium. Lalu yang terakhir yaitu inflamasi. Inflamasi ini diakibatkan dari pelepasan mediator inflamasi, yaitu prostaglandin dari kondrosit. Kemudian diagnosis dari osteoartritis ini bisa didiagnosis dengan melakukan anamnesis, yaitu pada anamnesis sendiri ini biasanya pasien mengeluh sakit nyeri pada lutut, dan ini terjadi ketika pasien banyak beraktivitas, dan juga sering terjadi kekakuan pada sendi di pagi hari. Kemudian bisa dengan melakukan pemeriksaan fisik. Diagnosa dengan melakukan pemeriksaan fisik ini seringkali didapatkan ketegangan lokal dan juga pembengkakan jaringan tulang atau jaringan lunak. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang. Bisa dilakukan pemeriksaan X-ray apel lateral dari genunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini pasien didiagnosa banding dengan
gout arthritis atau asam urat, di mana kita pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu proses dari metabolisme purin menjadi asam urat. Proses dari metabolisme purin menjadi asam urat ini yaitu dimulai dengan metabolisme dari DNA dan juga RNA menjadi adenin dan guanosin. Proses ini berlangsung terus-menerus di dalam tubuh, dan sebagian besar sel tubuh selalu diproduksi dan digantikan, terutama di dalam darah. Dan adenosin yang sudah terbentuk ini di metabolisme menjadi hipoksantin, di mana hipoksantin ini kemudian di metabolisme lagi menjadi santin. Lalu santin ini dia akan dimetabolisme dengan bantuan dari enzim santin oksidase, lalu menjadi asam urat. Kemudian patogenesis dari gout arthritis. Gout arthritis ini sering terjadi karena konsumsi dari makanan seperti jeroan dan juga daging-dagingan yang tinggi akan purin. Lalu yang terakhir yaitu tata laksananya. Tata laksananya ini ada farmako dan juga non farmakologi. Di mana untuk farmakonya sendiri diberikan meloxicam 15 mg per hari, kemudian diberikan juga diazepam 2 mg per hari. Lalu untuk tata laksana atau terapi non farmakologinya seperti menghindari faktor pencetus. Contoh faktor pencetusnya itu seperti melakukan aktivitas berat seperti naik turun tangga, lalu bisa juga dengan melatih otot quadriceps untuk kekuatan otot quadriceps. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi berat badan. Dan yang terakhir yaitu kompres hangat, karena kompres hangat ini bisa merelaksasikan otot dan membuat otot menjadi tidak nyeri lagi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan BHP dan juga PHOP dari kasus ini. Untuk BHP-nya sendiri yaitu beneficent, dokter melakukan penata laksanaan dengan pendekatan melalui pemeriksaan primary survey untuk mendata status kondisi vital sign dari pasien. Kemudian yang kedua non-maleficence, yaitu dokter memberikan meloxicam 15 mg setiap hari dan juga diazepam 2 mg per hari saat malam hari selama 5 hari. Kemudian justice, dokter melakukan pelayanan terhadap Ibu Maimunah dengan adil tanpa memandang ras, suku, dan latar belakang Ibu Maimunah. Kemudian yang terakhir autonominya, yaitu pasien ini sudah berusia 53 tahun sehingga mampu untuk menentukan keputusan terhadap dirinya sendiri. Berarti informed consent-nya ini diberikan kepada pasien. Kemudian untuk PHOP-nya yaitu yang pertama ada health promotion, di mana bisa KIE atau komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi makanan dan minuman yang seimbang dan juga tidak berlebihan supaya asam urat atau tidak terjadi asam urat. Kemudian specific protection yaitu menjelaskan tentang faktor pencetus dari dan juga pemberat dari osteoartritis dan tingginya asam urat. Kemudian early diagnosis dan juga prompt treatmentnya yaitu apabila pasien merasa nyeri sendi, segera harus diperiksakan ke dokter dan juga harus dilakukan cek darah lengkap. Kemudian disability limitationnya yaitu selama perawatan pasien diusahakan tidak terganggu aktivitasnya ataupun tidak memperburuk kondisi dari pasien. Lalu yang terakhir rehabilitasi, yaitu jika kemungkinan ada kontraktur maka diberikan latihan atau fisioterapi kepada pasien untuk melatih gerakan otot dan juga organ yang mengalami nyeri. Sekian dari saya, terima kasih.